wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, NRP 502425152 dari Departemen Teknik Komputer. Di sini saya akan mengerjakan kembali soal EAS Fisika sebagai remedial. Untuk soal yang pertama, diketahui dua balok dihubungkan oleh tali ringan yang melilit katrol berbentuk cakram homogen. Balok pertama bermasa M1 yaitu 2 kg. Lalu untuk balok kedua bermasa 3 kg. Katrol memiliki massa yaitu 8 kg. Dan jari-jari katrol adalah 0,25 meter. Tali tidak selip pada katrol. Kedua balok mula-mula berada pada ketinggian 0,5 meter. Dan gravitasi 9,8. Yang pertama ditanyakan adalah percepatan balok serta tegangan tali di sisi M1 dan M2. Untuk mencarinya, kita tuliskan dulu rumus hukum Newton 2, yaitu sigma F1 sama dengan M1 kali A. Sigma F1 ini dapat diuraikan menjadi tegangan tali 1 dikurangi dengan M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. T1 sama dengan M1 kali G ditambah M1 kali A, maka didapatkan persamaan 1. Lalu untuk pada T2 kita dapat menggunakan sigma F2 juga sama dengan M2 dikali A. Sigma F2 ini dapat kita uraikan menjadi M2 dikalikan gravitasi dikurangi tegangan tali 2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan M2 kali gravitasi dikurangi M2 kali kecepatan. Maka didapatkan persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan persamaan untuk mencari torsinya, yaitu sigma torsi sama dengan momen inersia dikalikan dengan alfa, yang mana torsi ini dapat kita tuliskan sebagai T2 dikurangi T1 dikalikan dengan jari-jari sama dengan, untuk nilai inersianya karena bendanya adalah berbentuk cakram homogen, maka inersianya adalah setengah dikali M kali R kuadrat. Nah, untuk alfanya dapat kita uraikan menjadi percepatan per jari-jari. Ini jari-jarinya dapat dicoret, maka menyisakan T2 dikurangi T1 sama dengan setengah M dikalikan A. Nah, kita uraikan T2 dan T1 nya. Tadi T2 kita ketahui adalah M2 kali G dikurangi M2 kali A, kita kurangi M1 kali G tambah M1 kali A
sama dengan setengah M dikali A. Ini dapat kita keluarkan menjadi G M2 dikurangi M1 dikurangi A M1 tambah M2 sama dengan setengah M dikali A. Maka G M2 min M1 dapat kita sama dengankan, kita kumpulkan nilai A nya jadi A M1 ditambah M2 ditambah setengah massa katrol. Setelah ini kita dapat mencari nilai A nya. A sama dengan G M2 dikurangi M1 per M1 tambah M2 tambah setengah massa katrol. Maka percepatannya kita tinggal substitusikan nilai-nilainya ke sini, yaitu nilai gravitasinya adalah 9,8, M2 nya kita masukkan 3 dikurangi M1 nya yaitu 2 per M1 nya 2 ditambah 3 tambah setengah dikalikan massa katrolnya yaitu 8 kg. 4. Maka nilai A sama dengan 9,8 dikali 1 per 2 ditambah 3 ditambah 4 itu adalah 9. Maka nilai A nya diperoleh 1,09 meter per second kuadrat. Nah, untuk yang B ditanya kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Untuk mencari kecepatan, kita dapat menggunakan rumus V kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan percepatan dikali dengan H atau ketinggiannya. V kuadrat sama dengan 2 dikalikan percepatannya telah kita ketahui yaitu 1,09 dikalikan ketinggiannya yaitu 0,5. Maka V kuadrat sama dengan 1,09, maka nilai V sama dengan akar dari 1,09. Maka nilai V nya yaitu 1,04 meter per second. Untuk yang C, waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Nah, untuk mencari waktunya kita dapat menggunakan rumus H sama dengan setengah dikalikan dengan A dikalikan dengan T kuadrat. Kita substitusikan hanya yaitu 0,5 sama dengan setengah, kita kalikan dengan percepatannya yaitu 1,09 dikalikan T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan, kita pindah luaskan yaitu 1 per 1,09. Maka nilai T sama dengan akar dari 1 per 1,09. Nilai T nya yaitu 0,96 second. Untuk nomor 2, diketahui sebuah tangga seragam AB dengan panjang 10 meter.
dan masanya adalah 15 kg. Bersandar pada dinding licin. Ketinggian ujung A tangga adalah 8 meter. Dan massa petugas pemadam kebakaran adalah 60 kg. Ditanya A, gaya normal vertikal dan gaya gesek horizontal saat petugas berada di posisi 3 meter dari titik B. Kita gambar dulu kurang lebih seperti ini. Ini data. Untuk sin datanya adalah depan per samping, yaitu depan per miring, yaitu 1/10. Data sama dengan 0,8. Dan cos datanya untuk mencari sisi sininya kita dapat menggunakan triple Pythagoras 345. Ini sisi sininya yaitu bernilai 6. Maka cos theta sama dengan 6/10 cos theta sama dengan 0,6. Nah, jarak horizontal ini merupakan jarak horizontal kaki tangganya. Untuk mencari gaya normal vertikalnya, kita harus mencari dulu kesetimbangan gaya vertikal, yang mana sigma Fy bernilai 0. Sigma Fy ini dapat kita jabarkan sebagai gaya normal B dikurangi beban tangga kurangi gaya pemadam. NP sama dengan WP plus WP. Nilai NP WT ini dapat dijabarkan sebagai MT dikalikan dengan gravitasi. Yang ini WP dapat dijabarkan sebagai MP kalikan gravitasi. Untuk nilai gravitasinya menggunakan 9,8. Maka NP sama dengan 15 dikali 9,8 ditambah 60 dikalikan 9,8. Diperoleh NP nya atau gaya normal vertikalnya adalah 147 ditambah 588. NP sama dengan 735 Newton. Nah, untuk gaya geseknya dapat kita cari melalui kesetimbangan gaya yang horizontal. Kenapa? Karena nilai gaya gesek B sama dengan gaya normal pada A. Maka sigma Fx sama dengan 0. Na kita kalikan dengan 8 sama dengan WT dikali 5 cos theta ditambah WP kalikan 3 cos theta. Maka Na kalikan 8, WT nya tadi adalah 147
ini nilai 5 cos theta adalah 5 dikalikan dengan cos theta, yaitu 0,6 sama dengan 3. WP nya 588 kalikan 3, 6, 47 kali 3 tambah 588 kali 1,8, maka Na kali 8 sama dengan 1499,4, maka nilai dari Na sama dengan 1499,4 per 8, ini sekitar 187,4 Newton. Nah, karena nilai gaya gesek Fb sama dengan gaya normal dari A, maka nilai Fb sama dengan 187,4 Newton. Nah, untuk yang B, tentukan gaya gesek statis saat petugas berada di posisi 7 meter dari B. Kita menggunakan rumus per ini juga, yaitu sigma fx sama dengan 0, Na 8 sampai 5 cos theta plus WP. Nah, untuk perbedaannya yaitu ada ini, di WP kita kalikan dengan 7 cos theta karena posisi petugas pemadamnya berada di 7 meter dari titik B. Maka Na kalikan 8 sama dengan 147 kalikan 5 kali 0,6 tambah 588, kita kalikan dengan 7 kali 0,6, maka Na kali 8 sama dengan 441 tambah 1058,4, maka Na 8 sama dengan 2910,6, nilai Na adalah 2910,6 per 8, yaitu sekitar 363,8 Newton. Nah, maka gaya gesek statisnya yaitu Fb sama dengan nilai Na, yaitu 363,8 Newton. Selanjutnya untuk yang nomor 3, diketahui dua getaran harmonik selaras, di mana nilai X1T sama dengan 3 cos omega T, dan nilai X2T sama dengan 4 cos omega T plus 60 derajat. Yang A ditanya identifikasi amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal pada masing-masing getaran. Nah, bentuk umum dari XT adalah A, yaitu amplitudo kalikan cos omega T plus fase awal. Maka pada
X1T, amplitudonya bernilai 3. Frekuensi sudutnya yaitu omega, dan fase awalnya adalah 0 karena tidak ada penambahan di sini. Lalu untuk X2T, amplitudonya adalah 4. Frekuensi sudutnya adalah omega, dan fase awalnya adalah 60 derajat. Untuk yang B, nyatakan XT sebagai satu getaran selaras dan tentukan amplitudo serta fase awalnya. Untuk nilai dari XT itu adalah penjumlahan dari X1T dan X2T. X1T yaitu 3 cos omega T plus 4 cos omega T plus 60 derajat. Kita gunakan identitas pada 4 cos omega T plus 60 derajat, dimana 4 cos omega T plus 60 derajat ini dapat sama dengan 4 dikalikan cos omega T kali cos 60 derajat dikurangi sin omega T kalikan sin 60 derajat. Maka 4 dikalikan nilai cos 60 yaitu setengah cos WT min nilai sin 60 yaitu akar 3/2 sin omega T, maka sama dengan 2 cos omega T dikurangi 2 akar 3 sin omega T. Maka nilai dari XT adalah 3 cos omega T ditambah 2 cos omega T dikurangi 2 akar 3 sin omega T. Nilai XT sama dengan 5 cos omega T. Lalu untuk mencari amplitudonya adalah akar dari 5 ini 5 kuadrat, lupa ini masih, dikurangi 2 akar 3 sin omega T ditambahkan dengan min 2 akar 3 kuadrat, maka nilai amplitudonya adalah akar dari 25 plus 12. Amplitudonya adalah akar 37 sekitar 6,08.
Lalu untuk fase awal dapat dicari dengan tan fase awal sama dengan 2/3/5. Fase awalnya sama dengan tan 2/3/5. Ini sekitar 34,8 derajat. Jadi nilai XT sama dengan akar 37 cos WT plus 34,8 derajat. Untuk nomor 4, diketahui air mengalir dari kiri yaitu titik 1 ke kanan yaitu titik 2 dalam suatu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi air raksa. Debit air sebesar 1500 cm3 per second. Kita ubah menjadi satuan internasional yaitu 1,5 kali 10⁻³ meter kubik per second. Diketahui massa jenis airnya yaitu 1 gram per cm3. Massa jenis air sama dengan 1 gram per cm3. Kita ubah menjadi 1000 kg per meter kubik. Untuk massa jenis raksanya yaitu 13,6 gram per cm3. Kita ubah menjadi sekitar 13.600 kg per meter kubik. Lalu untuk tekanan awalnya atau P0 dari atmosfer yaitu 1,03 dikali 10⁻⁵ N per M². Lalu untuk D1 yaitu 5 cm, kita ubah menjadi 0,05 meter. Dan D2 yaitu 10 cm, kita ubah menjadi 0,1 meter. Ditanya A, prinsip fisika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama ada prinsip kontinuitas. Yang mana prinsip kontinuitas ini yaitu nilai debit sama dengan luas penampang 1 dikalikan dengan volume 1, atau sama dengan juga luas penampang 2 dikalikan dengan volume 2. Lalu ada persamaan Bernoulli. Di mana P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH akan bernilai konstan. Dan yang terakhir ada
persamaan manometer. Atau hidrostati, di mana nilai P sama dengan P0 ditambah dengan Rho dikalikan J dikalikan H. Nah, untuk yang B, berapa laju aliran air di titik 1 dan 2? Untuk mencari kecepatan aliran air di titik 1 dan 2, kita perlu mencari luas penampangnya terlebih dahulu. Untuk di titik 1, luas penampangnya A1 sama dengan Pi dikali diameter 1 kuadrat per 4. Luas penampang 1 yaitu Pi kali 0,05 kuadrat per 4. Ini sekitar 1,96 kali 10 min 3. Maka untuk kecepatannya yaitu V1 adalah nilai debit air tadi per luas penampang 1 ini, yaitu 1,5 kali 10 min 3 per 1,96 kali 10 min 3. Ini 10 min 3 nya dapat kita coret, maka kecepatan V1 nya yaitu sekitar 0,76 meter per second. Lalu selanjutnya di titik 2, nilai luas penampang 2 yaitu Pi dikalikan D2 kuadrat per 4. Luas penampang 2 sama dengan Pi dikalikan 0,1 kuadrat per 4. Ini didapatkan hasil sekitar 7,85 kali 10 min 3. Lalu untuk V2 nya, karena menggunakan prinsip kontinuitas di mana Q sama dengan A luas penampang 2 dikali V, maka V2 sama dengan nilai debit air per luas penampang 2, yaitu 1,5 kali 10 min 3 per 7,85 kali 10 min 3. Dapat kita coret 10 pangkat min 3 nya, maka diperoleh V2 nya atau kecepatan di titik 2 nya yaitu 0,19 meter per second. Untuk yang C ditanya tekanan pada titik 1 dan 2. Untuk menghitungnya, kita mencari dulu arah dari air raksa pada posisi kanan yang bersinggungan dengan udara sebagai titik referensi, di mana tekanan raksa sama dengan tekanan dari atmosfer karena awal-awal sebagai referensinya, yaitu 1,03 dikali 10 pangkat 5 PA. Lalu raksa menuju ke kiri 0,1 meter lebih tinggi. Raksa kiri
0,1 meter lebih tinggi. Raksa dalam keadaan diam, maka tekanannya akan berkurang, yaitu tekanan R sama dengan tekanan awal tadi, raksa awal tadi dikurangi dengan rho dari raksa dikalikan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya. Nah, nilai dari PR tadi yaitu 1,03 kali 10 pangkat 5, kita kurangi dengan rho raksanya yaitu 13.600, kita kalikan dengan gravitasinya 10 dan ketinggiannya yaitu 0,1. Maka PL nya didapatkan yaitu V0 kurangi 1,36 kali 10 pangkat 4. Satu koma 03 kali 10 pangkat 5 kurangi 1,36 kali 10 pangkat 4. Nah, maka untuk ke titik 1 itu 0,2 meter lebih tinggi. Tekanan di P1 atau di titik 1 adalah PL dikurangi dengan rho air kalikan dengan gravitasi kali H. Untuk nilai PL nya yaitu 1,03 kali 10 pangkat 5 dikurangi 1,36 kali 10 pangkat 4 dikurangi rho airnya yaitu 1000 dikalikan 10 dikalikan ketinggiannya yaitu 0,2. Maka tekanan di P1 akan didapat 1,03 kali 10 pangkat 5 dikurangi 1,36 kali 10 pangkat 4 dikurangi 2 kali 10 pangkat 3. Tekanan di P1 sama dengan 8,7 kali 10 pangkat 4 PA. Untuk di titik 2 nya menggunakan hukum Bernoulli antara titik 1 dan 2, dimana P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Maka nilai P2 nya tekanan pada P2 sama dengan P1 plus setengah kali rho V1 kuadrat min V2 kuadrat dikurangi rho kali G kali H2 min H1. Maka P2 nya sama dengan 8,7 kali 10 pangkat 4 karena P1 nya, terus ditambah setengah kali 1000
terus 0,76 kuadrat dikurangi 0,19 kuadrat dikurangi 1000 dikali 10 dikali 2, maka nilai P2 nya didapatkan 6,8 dikali 10 pangkat 4 PA. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.